Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We from Group 2 will discuss the theme of type of guidance services, individual understanding techniques, and basic counseling concept. Yang mana berarti jenis-jenis layanan bimbingan, teknik memahami individu, serta konsep dasar konseling. There are two members in our group, namely I am Sylvia Isna Aulada Herman and my friend Muhammad Rafi An-Nuzul. Dalam mata kuliah bimbingan konseling ini, kami diampu oleh Bapak Imron Rosidi. Di sini kami menjadikan buku Guidance and Counseling dari karya Dr. Kulniwerpal sebagai referensi. Dalam subbab yang akan kita bahas itu ada 4 subbab, yaitu yang pertama Type of Data Collection Tools, yang kedua Types of Guidance Services, yang ketiga Individual Understanding Techniques, dan yang keempat Basic Counseling Concept. Okay, number 1 is Type of Data Collection Tools. Types of data collection tools divided into 3, namely interview, questionnaire, and list observation. Number 1, interview. This type of data collection by interview is carried by a trained interviewer. Jadi, interview atau wawancara ini adalah suatu kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara yang sudah terlatih, di mana akan diberikan sejumlah pertanyaan yang akan dijawab oleh klien atau orang yang sedang diwawancarai. Dan di sini pertanyaannya harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Metode wawancara ini bisa dilakukan di berbagai tempat, baik itu pada bidang pendidikan, pekerjaan maupun pada organisasi. Yang mana metode wawancaranya juga dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui suatu media seperti handphone, seperti telepon ataupun video call. Number 2 is questionnaire. The type of data collection with a questionnaire is done by giving a number question in writing to the respondent. Jadi, questionnaire ini adalah jenis pengumpulan data yang mana dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden. Pengumpulan data melalui questionnaire ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu terbuka dan secara tertutup. Terbuka berarti questionnaire itu akan dijawab responden dengan uraian atau jawaban panjang. Sedangkan secara tertutup itu berarti pertanyaan di questionnaire ini akan dijawab dengan jawaban pendek atau responden memilih salah satu dari beberapa jawaban yang telah disediakan. The last is observation. This type of observation data collection is done by observing something. Jadi, observasi atau observation ini adalah suatu jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan pengamatan terhadap sesuatu. Tetapi, kegiatan pengamatan ini harus juga dengan mencurahkan semua panca indera, seperti mata untuk melihat, lalu telinga untuk mendengar, dan mulut untuk berbicara. Karena dengan menggunakan seluruh panca indera itu akan memperoleh informasi yang diinginkan. Dan metode observasi ini biasanya dilakukan untuk mengetahui tingkah laku nonverbal atau tingkah laku yang mana ditunjukkan dengan bahasa tubuh. Dan kalau verbal kan itu bisa diutarakan atau dibicarakan, sedangkan nonverbal ini adalah melalui bahasa tubuh atau gerak-gerik seseorang. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu types of guidance services. Type of guidance services, number 1 is orientation services. Orientation services. This orientation services is provided as an effort to provide students with understanding so they can make adjustment in dealing with a new environment. Jadi, layanan orientasi ini adalah suatu layanan yang diberikan kepada
peserta didik, yang mana dengan memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru. Karena kebanyakan permasalahan yang dialami oleh siswa itu adalah mereka kesulitan dalam beradaptasi pada lingkungan barunya, baik ketika mereka itu memasuki jenjang yang lebih tinggi ataupun dikarenakan pindah sekolah. Jadi dengan adanya ketidaknyamanan mereka atau rasa takut terhadap lingkungan barunya, di sini diadakan yang namanya layanan observasi agar dapat mengatasi permasalahan mereka dan juga terutama untuk membiasakan agar siswa itu terbiasa dengan lingkungan barunya. Okay. Number 2 is information services. Information services are provided to students so that they have some knowledge and understanding of something that is useful for knowing themselves, planning and developing a pattern of life as a student, family, member, and community. Jadi, layanan informasi ini adalah suatu layanan yang diberikan kepada siswa atau klien agar mereka itu dapat menemukan sesuatu yang belum ditemukan sebelumnya, atau memberikan pemahaman atau pengetahuan yang mana itu dapat berguna untuk mengenalkan diri kepada mereka, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai baik sebagai seorang pelajar, anggota keluarga maupun masyarakat. Contohnya layanan informasi ini pada seorang klien atau pada dunia pekerjaan. Klien itu belum mengetahui informasi sama sekali mengenai lowongan pekerjaan. Lalu dengan layanan ini akan diberikan beberapa informasi yang mana dapat membantu si klien ini untuk menemukan pekerjaannya. Contoh lain di dunia pendidikan, yaitu ketika suatu lembaga itu sedang mencari yang namanya guru pendidikan untuk sekolah mereka. Dan dengan layanan informasi ini akan diberikan beberapa layanan sehingga dapat ditemukan seorang guru pendidik yang akan menjadi pengajar di sekolah tersebut. Jadi layanan ini dapat membantu siswa agar layanan ini juga dapat membantu siswa agar mereka itu dapat menentukan pilihan yang tepat. Dengan diberikan beberapa informasi, mereka dapat memilih pilihan yang tepat di antara beberapa pilihan yang sebelumnya misalnya masih mereka bingungkan, seperti itu. Jadi layanan informasi ini bisa digunakan baik pada bidang pendidikan maupun pada bidang pekerjaan. Number 3 is placement services. Placement services are provided to students in order to help them get the right position and choice in them of study groups, extracurricular activities, and other activities. Jadi, placement services atau layanan penempatan ini adalah layanan yang mana digunakan untuk membantu siswa atau klien yang bingung terhadap beberapa pilihan. Jadi, mereka akan dibantu agar mendapatkan posisi dan pilihan yang baik itu baik dalam kelompok belajar ataupun kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Contohnya, ada seorang siswa yang mana dia itu bingung untuk memilih antara ikut ekstrakurikuler pramuka atau KIR, karya ilmiah remaja. Di sini akan diberikan layanan yang mana membantu mereka agar mereka dapat memilih di antara kedua ekstrakurikuler itu, dan diharapkan ketika dia sudah memilih, dia itu bisa beradaptasi dan bisa nyaman pada pilihan yang telah mereka pilih, sehingga bisa dikatakan dia bisa memilih pilihan yang tepat pada beberapa pilihan yang mereka bingungkan sebelumnya. Okay. Number 4 is counseling services.
This service is considered the most basic part of the mentoring process. Objective one of which is to help students in the process of development as a whole. Jadi, layanan konseling ini adalah suatu layanan yang paling mendasar di antara beberapa layanan. Jadi, tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu siswa dalam proses perkembangannya secara menyeluruh. Baik itu dengan cara mendiskusikan beberapa masalah yang telah dihadapi, dan di sini akan diberikan beberapa solusi untuk permasalahannya. Layanan ini itu dilakukan oleh seorang konselor, tapi biasanya pada dunia pendidikan itu masih membutuhkan yang namanya bantuan dari seseorang atau seorang guru, karena pada dasarnya seorang guru itu lebih banyak meluangkan waktunya itu ketika di dalam kelas. Jadi ketika baik guru itu mengajar akan mengetahui bagaimana sikap siswa pada masing-masingnya di setiap kelas. Di sini guru akan memahami beberapa seperti perilaku menyimpang apa yang telah dilakukan oleh siswa ini, perilaku menyimpang apa yang dilakukan oleh siswa lainnya. Pasti itu juga berbeda, dan seorang konselor itu tidak mungkin bisa langsung mengetahui. Di sini dibutuhkan bantuan dari seorang guru, dan dari guru ini akan melakukan pengamatan lalu ditulis dan akan diberikan beberapa data-data tersebut kepada konselor, dan di sini konselor akan membantu memberikan solusi permasalahan untuk beberapa siswa yang sedang mengalami masalah atau sedang melakukan beberapa penyimpangan. The last is evaluation services. This evaluation service is provided to measure how big and to what extent the guidance program is running. Jadi, evaluation services atau layanan evaluasi ini diberikan untuk mengukur seberapa besar dan seberapa jauh program bimbingan itu berjalan, dan layanan evaluasi ini sangat dibutuhkan baik pada dunia pendidikan maupun pada dunia pekerjaan, karena dengan melakukan layanan evaluasi ini kita dapat mengetahui bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan dan bagaimana yang perlu diganti sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti pada dunia pendidikan, pasti pada setiap sekolah itu memiliki yang namanya visi misi. Pada layanan evaluasi ini akan dievaluasi apakah visi misinya itu sudah terlaksana atau belum, apakah kegiatan yang dilakukan di sekolah itu sudah termasuk dapat mencakup dari kegiatan dari visi misi yang telah tercantum pada sekolah itu. Seperti itu. Next, material to the tree. Individual understanding techniques. There are two kinds: phrase, test, and non-test. Oke, phrase test teknik. Apakah tes itu? Kata tes diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Sedangkan dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata tes yang berarti ujian atau percobaan. Nah, di antara lain yaitu pengujian mengacu pada tindakan melakukan tes atau proses di mana pengukuran dan evaluasi dilakukan. Tes adalah suatu metode yang digunakan. Tester adalah orang yang sedang menjalankan sebuah eksperimen, sedangkan testi atau diartikan tunggal, dan testis diartikan banyak. Itu adalah orang yang dikenai tes.
test in 4 parts: intelligence test, aptitude test, personality test, achievement test. First, intelligence test. One of the most frequently used psychological concepts to identify individual difference, yaitu ada 9 kategori kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner, dibahas secara singkat di bawah ini, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan lancar, digunakan untuk membaca buku, menulis makalah, novel, dan puisi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, yaitu berpikiran logis, kritis, menggunakan penerapan abstrak untuk memanipulasi simbol dan memecahkan masalah matematika. Dan yaitu yang ketiga, kecerdasan spasial, kemampuan yang terlibat dalam pembentukan, penggunaan dan transformasi cita mental, yaitu digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan membaca peta. Yang keempat yaitu kecerdasan musikal, yaitu kapasitas untuk memproduksi, membuat, dan memanipulasi pola musik digunakan dalam menyanyikan sebuah lagu. Yang kelima yaitu kecerdasan tubuh kinestetik, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dan struktur otak seseorang dengan cara terencana yang terkoordinasi, digunakan dalam menari. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, yaitu digunakan dalam berhubungan dengan orang lain, seperti ketika kita mencoba untuk memahami perilaku, motif, atau emosi orang lain. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu pengetahuan tentang kekuatan dan keterbatasan internal seseorang dan menggunakan pengetahuan itu untuk berhubungan dengan orang lain. Yang ke-8 kecerdasan naturalistik, yaitu kesadaran penuh akan hubungan kita dengan alam, berguna dalam mengenali keindahan berbagai spesies flora dan fauna dan membuat perbedaan di alam. Yang terakhir ke-9 kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan untuk peka terhadap sesuatu, seperti mengenai tentang keberadaan manusia. Next, aptitude test. Aptitude test measure person potential to excel in a particular activity or to learn to excel in the activity, yaitu tes bakat berpotensi digunakan oleh konselor dan lainnya. Yang pertama, mereka mungkin mengidentifikasi kemampuan potensial yang tidak disadari oleh individu. Dan yang kedua yaitu mereka dapat mendorong mengembangkan kemampuan khusus atau potensial dari individu tertentu. Yang ketiga yaitu
mereka dapat memberikan informasi untuk membantu individu dalam membuat keputusan pendidikan dan karir atau pilihan lain di antara alternatif yang bersaing. Yang keempat yaitu mereka dapat berfungsi sebagai bantuan dalam memprediksi tingkat keberhasilan akademik atau kejujuran yang mungkin diantisipasi individu. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mereka mungkin berguna dalam mengelompokkan individu dengan bakat yang sama untuk mengembangkan dan tujuan pendidikan lainnya. Next, personality test. A person's personality is defined as a set of sensitive personal traits that lead to predictable pattern of one's behavior, yaitu mengidentifikasi tingkat pengajaran di mana siswa dipersiapkan untuk menunjukkan kekuatan dan kekurangan akademik, dan untuk meningkatkan siswa dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan menggunakan tes prestasi antara lain yaitu yang pertama, membantu klien dalam mengambil keputusan. Hasil tes prestasi dapat digunakan oleh seorang konselor untuk membantu siswa memilih pekerjaan yang terbaik. Yang kedua yaitu data tes prestasi yang digunakan oleh konselor untuk menilai masalah yang dialami siswa dalam berbagai program studi. Oleh karena itu adalah mungkin untuk merencanakan dan melakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu mendukung belajar mandiri dengan menggunakan data pencapaian. Siswa dapat belajar tentang area kekuatan dan kelemahan mereka di berbagai topik yang dapat menginspirasi mereka untuk mengarahkan upaya yang diperlukan. Yang keempat yaitu karena penggunaannya yang luas dan tugas yang relatif sederhana untuk mengidentifikasi ukuran kontekstual yang tepat. Tes prestasi digunakan sebagai ukuran pembelajaran untuk 5 tujuan yang berbeda, yaitu yang pertama jumlah belajar, yang kedua kecepatan belajar, yang ketiga perbandingan dengan orang lain atau dengan pencapaian diri di bidang lain, dan yang keempat tingkat pembelajaran di subbidang. Next, achievement test. In the TV, the level of extraction to which students are prepared to indicate academic strength and weakness, and to rank students in relation to another. Yaitu istilah kepribadian memiliki definisi yang jauh lebih luas dan merujuk lebih dari sekedar penampilan seseorang. Kepribadian seseorang didefinisikan sebagai seperangkat sifat pribadi yang khas yang mengarah pada pola perilaku seseorang yang dapat diprediksi. Hasil berikut membutuhkan penampilan kepribadian. Yang pertama yaitu penyesuaian dan kesuksesan individu.
emosional, pendidikan, dan profesional sangat dipengaruhi oleh kepribadian. Yang kedua yaitu ketika seseorang mengalami kesulitan membuat penyesuaian yang tepat untuk pilihan pendidikan dan karir mereka karena konflik emosional yang tidak disadari oleh klien. Evaluasi kepribadian menjadi sangat penting. Yang ketiga yaitu membantu psikolog klinis. Non-tes teknik, yaitu non-tes adalah metode penilaian hasil belajar siswa tanpa memberikan tes kepada siswa, tetapi melalui pengalaman yang cermat. Evaluasi semacam ini biasanya digunakan untuk menilai kepribadian anak secara utuh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lainnya berkaitan dengan kegiatan belajar baik individu maupun kelompok di dalam kelas. Autobiografi, personal narrative of one experience. Narasi pribadi dari pengalaman seseorang adalah autobiografi. Tidak terstruktur dan terstruktur. Mereka memiliki arah, fokus, dan kekhususan yang lebih besar daripada yang tidak terstruktur. Autobiografi yaitu tidak berstruktur biasanya memiliki fokus relatif pada beberapa mata pelajaran yang menghadirkan tantangan. Mereka bisa memiliki berbagai bahan di dalamnya, informasi asing yang kurang detail untuk pertanyaan tertentu. Anecdotal notes with observation that are usually made by an instructor, yaitu catatan anekdot adalah pengamatan tertulis yang biasanya dibuat oleh instruktur. Dari Sager dan Stone memeriksa kegunaan dan nilai catatan anekdotal dan menemukan bahwa program pengamatan sistematis membantu administrator, guru, siswa, dan konselor untuk belajar lebih banyak tentang pola perkembangan kumulatif individu. Yang kedua, berkembang sebagai pengamat dan menafsir perilaku siswa yang lebih baik. Yang ketiga, memperoleh pemahaman siswa yang lebih baik. Dan yang terakhir, keempat, menyadarkan siswa akan keterkaitan staf sekolah bagi siswa realisasi untuk menguntungkan. Scoring scale S2 as instrument for measuring observation. Skala peringkat adalah instrumen yang mudah digunakan untuk mengukur pengamatan. Skala angka, skala deskriptif, perbandingan berpasangan, dan skala peringkat grafis adalah 4 kategori skala peringkat yang berbeda: pribadi, efek halo, regresi, kecenderungan inti, dan kekeliruan logika. Semuanya dapat memengaruhi sistem peringkat. Psychometric engineering with
reference to a criterion, the sociometric procedure assess interpersonal preference among group member. Catatan data terstruktur dan berkembang tentang murid yang membedakan mereka dari orang lain disediakan oleh catatan kumulatif. Informasi seperti data pribadi dan latar belakang keluarga, kondisi medis dan kesehatan, tanggal masuk sekolah, nilai, transkrip dari institusi sebelumnya yang dihadiri, hasil tes, peringkat kepribadian dan perilaku, dan aktivitas sekolah semuanya termasuk dalam folder kumulatif, catatan pribadi dan anekdot yang dibuat dalam konteks sekolah. Student data questionnaire improve the quality of information about student data in an effective way. Questionnaire data siswa meliputi yang pertama yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang siswa seperti sekarang menggunakan data ideografis dan normatif. Yang kedua, berfungsi sebagai pelengkap informasi yang tidak lengkap yang tersedia tentang siswa. Yang ketiga, meningkatkan pengumpulan informasi tentang siswa data dengan cara yang efisien. Cumulative records of structure and developed data about students that differentiate them for others. Dengan mengacu pada suatu kriteria, prosedur sosiometrik menilai preferensi antar pribadi di antara anggota kelompok. Tujuan metode ini adalah untuk mengukur nilai sosial atau pribadi yang dirasakan setiap orang di antara rekan-rekannya. Case study: the examination and recording of information gathered through case stories. Studi kasus adalah pemeriksaan dan pencatatan informasi yang dikumpulkan melalui sejarah kasus. Ini berisi data yang diperoleh tentang pelanggan, seperti informasi tentang riwayat keluarga, pertumbuhan fisik, dan lain-lain. Studi kasus juga mencakup riwayat pendidikan, sosial, dan pekerjaan. Questionnaire, a collection of questions that must be answered by a person or group of people to learn fact or information. Questionnaire adalah kumpulan pertanyaan yang harus ditanggapi oleh orang atau kelompok orang untuk mempelajari fakta atau informasi. Nah, agar dapat bekerja dengan metode lain, itu harus diuraikan. Pertanyaan dirancang untuk mengekstraksi informasi mengenai keadaan dan kebiasaan yang dianggap diketahui oleh responden. Understanding the basic concept of counseling refers to a variety of interpersonal interaction, including
problem solving, crisis support, self development, and counseling. The goal of counseling is to provide clients with opportunities to investigate, identify, and justify methods for living a more fulfilling and wiser way of life. Istilah konseling mengacu pada berbagai interaksi interpersonal, termasuk pemecahan masalah, dukungan krisis, pengembangan diri, dan konseling. Tujuan dari konseling yaitu untuk memberikan klien kesempatan untuk menyelidiki, mengidentifikasi, dan membenarkan metode untuk menjalani cara hidup yang lebih memuaskan dan bijaksana. Ketika konseling dilakukan melalui wawancara, klien menyajikan masalah yang ada kepada konselor yang kemudian membina ikatan yang erat dengannya dengan memanfaatkan prinsip dan teknik wawancara konseling untuk mengeksplorasi masalah dari semua sudut dan menarik minat klien dalam menemukan solusi mandiri. Approach, non-directive approach, non-directive realities, yaitu ketika konselor perlahan-lahan mendorong klien untuk mencurahkan perasaan positifnya, serta memberikan penilaian terhadap pola berpikirnya dari pola pikir orang lain, serta menilai perbuatannya dari perbuatan orang lain. Purpose of the non-directive approach. Tujuan pendekatan non-direktif yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, membebaskan klien dari berbagai pergulatan psikologis yang dialaminya. Yang kedua yaitu mengembangkan kepercayaan bahwa klien dapat membuat pilihan terbaik untuk dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan klien untuk terus berubah dan memperbaiki. The benefits of a non-directive approach. Kebaikan-kebaikan pendekatan non-direktif. Penggunaan pendekatan ini akan banyak membantu apabila yang pertama, karena kesulitan emosional, klien tidak dapat berpikir jernih atau menganalisis situasi secara logis. Yang kedua, ketika klien menjelaskan keprihatinan mereka kepada konselor, mereka mampu melakukannya dengan kecerdasan emosional yang memadai, mencerminkan kembali kepada mereka dengan kata-kata dan tindakan yang tepat. Yang ketiga yaitu jika klien memiliki kapasitas untuk refleksi diri dan ekspresi perasaan dan pikiran secara verbal, pendekatan ini akan bekerja paling baik untuk mereka. Disadvantages of the non-directive approach. Kelemahan pendekatan non-direktif yaitu ada 3 juga. Jika wawancara konseling tidak terarah, strategi ini memakan banyak waktu.
Yang kedua, klien memiliki sedikit kepercayaan diri atau kapasitas untuk mengomunikasikan semua masalah secara verbal. Yang ketiga, kesukaran klien dalam menerima dan memahami diri sendiri. Rational emotive approach. The tutor will help students we are experiencing problem by directing them to things positive and left negative tone. Pendekatan rasional emotif ada 3, yaitu teori konseling rasional emotif, dengan istilah lain dikenal dengan rational emoting therapy, yang dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis, seorang ahli klinikal psikologi klinis. Yang kedua, penerapan pendekatan ini bekerja paling baik bila digunakan di sekolahan, terutama oleh instruktur pengawas, konselor, atau guru yang berwibawa. Guru akan membantu siswa yang sedang mengalami permasalahan dengan mengarahkan mereka agar berpikiran positif dan meninggalkan pikiran negatif. Yang ketiga, dengan mata pelajaran yang diajarkannya kepada murid-muridnya, guru dapat langsung mengaitkan pola nasihat yang terintegrasi untuk mendorong muridnya agar segera berhenti bertindak atau berpikir dengan cara yang tidak masuk akal. Transcendental analysis approach, providing an understanding of a sense of personal responsibility for one's extent. Logical thinking, goal-oriented, open communication, and fairness in interaction with others. Pendekatan analisis transaksional memberikan pemahaman mengenai rasa tanggung jawab pribadi atas tindakan seorang, pemikiran logis, berorientasi pada tujuan, komunikasi terbuka, dan keadilan dalam interaksi dengan orang lain. Clinical approach provide understanding so that students can see themselves, so they can develop their potential. Pendekatan klinikal didasari pada pandangan tertentu tentang hakikat manusia yang dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Seperti ada 3. Yang pertama, membantu siswa tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi konselor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas dan nuansa masalah yang dialami siswa untuk membantu mereka menemukan solusi. Yang kedua, membantu siswa mempelajari, memahami, dan menghayati dirinya sendiri serta lingkungannya, serta melancarkan terjadinya proses pengembangan diri, pemahaman diri, perwujudan cita-cita, dan penemuan identitas diri. Yang ketiga, memberikan pemahaman agar siswa dapat melihat dirinya sendiri sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Proses stages.
dalam memberikan bimbingan terhadap langkah-langkah sebagai berikut. Great Identification Step, yaitu pada langkah ini untuk mengenal gejala yang ditunjukkan pada anak dan pembimbing akan mencatat apa yang akan diperlakukan selanjutnya. Diagnostic Step, pada langkah ini akan ditetapkan masalah pada yang sedang dihadapi oleh anak dan apa latar belakangnya. Prognostic Step, yaitu pada langkah ini akan ditetapkan bantuan apa yang semestinya diberikan untuk membantu permasalahan anak. Therapy Step, pada langkah ini akan diberikan bantuan dan bimbingan yang diperlukan. Evaluation and Follow Up Step, pada langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai sejauh mana terapi dilakukan, dan untuk selanjutnya dapat dilihat perkembangan apa yang akan ditunjukkan dalam jangka waktu yang lebih jauh. Okay, that's enough from our group. If there is a wrong word, we apologize and thank you.